Hadirin wal hadirat kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bangkit dan terbangun dari tidur kita setelah kita diberikan sejenak istirahat, dan bahkan ini merupakan nikmat yang luar biasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidur itu sebagai sarana istirahatnya kita, istirahatnya jasad kita dari berbagai macam aktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada atas umur-umur yang kita miliki saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan setiap saat, setiap langkah, setiap detik yang kita miliki selalu kita gunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta yang saya hormati, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah uswah wa qudwatun hasanah dalam kehidupan kita. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dan bisa memberikan syafaat pertolongannya nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka kata Nabi, tatkala mendengarkan seruan ataupun namanya, maka hendaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita senantiasa diberikan kesempatan sehingga kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berkah umurnya adalah orang yang semakin hari semakin tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita tingkatkan, bukan semakin hari semakin jauh dari Allah. Karena banyak kita lihat di antara kita kaum muslimin, semakin hari semakin berumur semakin di penghujung umurnya dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu berbahagia yang hadir di sini maupun yang mendengarkan, kita selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah dan kemudian mampu kita pergunakan untuk sebaik-baiknya, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita yang insya Allah akan kita peroleh balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita masuk ke minggu yang kedua seri ibadah ya. Seri ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajian Ahad subuh. Insyaallah seri ibadah ini kita akan mendiskusikan terkait tentang bagaimana hukum membaca basmalah. Basmalah itu kalimat atau bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita dengar istilah, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Seringkali kita dengar seperti itu. Ternyata basmalah itu Bapak Ibu adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak juga yang tidak paham, tidak mengerti. Mari kita awali dengan basmalah, yang dia baca basmalah gitu. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membaca basmalah ini baik secara jahar, ya, jahar itu mengeraskan, maupun secara sir dengan cara lirih atau lembut. Pada saat membaca jahar ini dan sir ini tentunya adalah yang berkaitan tentang membaca suratul Fatihah. Ya, apakah seorang muslim ketika dia beribadah, ya,
yang paling afdol, yang paling baik itu kalau ketika sholatnya jahar, kemudian bismillahnya dijaharkan, dan atau ketika dia sholatnya jahar, bismillahnya disirkan. Meskipun kita di sini juga memiliki berbagai macam variasi, ya. Nah, kalau kita dengar, kalau kita lihat ada imam yang baca bismillahnya dijaharkan, dikencangkan ketika sholat jahar. Seperti sholat jahar itu adalah sholat maghrib, isya, dan subuh. Ya, dan bagaimana posisinya dan hukum-hukumnya dan dalil-dalilnya? Tentunya bagi yang mengkeraskan bacaannya itu, bismillahnya itu pada Al-Fatihah, ada hukumnya. Bagi yang mensirkan, yang melirihkan, ya, atau yang mempelankan bacaan basmalahnya itu ketika membaca suratul Fatihah, apakah itu, terutama ini bagi kita yang berprofesi sebagai imam, tentunya semuanya memiliki dalil-dalil yang sahihah al-maqbulah, dalil yang sahih lagi bisa diterima. Dan mari kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya hal ini sebenarnya telah terjadi perbedaan pada zaman Rasulullah SAW dan di kalangan para sahabat-sahabatnya. Dan ini hadis yang sangat panjang juga diceritakan. Dan dalam hal ini kita akan diskusikan, kita kutip dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan tentunya ini adalah merujuk kepada berbagai macam kitab-kitab hadis yang sahih, hadis yang muktabar. Dan di sini bisa kita kemukakan berbagai macam ya hukum-hukum yang telah ditentukan. Ternyata ya ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya adalah untuk bertujuan memudahkan kita agar kita ini tidak menjadi orang yang fanatik. Karena ada juga orang yang fanatik buta. Wah, ini dia imam gak pakai bismillah ini, kagak sah salat saya ini, biar saya ulangi lagi dah, gitu. Seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu berbahagia, pentingnya kita memahami terhadap dalil-dalil. Karena kalau ibadah tanpa dalil, tanpa landasan Al-Quran dan hadis, maka ibadah kita itu sesungguhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, ya, setelah kita membaca doa iftitah, ya, ketika kita ibadah sholat, kemudian ingin membaca suratul Fatihah, ingat bahwasanya di sini dikatakan bahwasanya tidak sah sholat seseorang itu kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Nah, pertanyaannya, apakah bismillah itu masuk salah satu di antara suratul Fatihah ataukah tidak? Atau hanya tercantum di awal-awal surah saja? Tetapi tidak semua surah juga ada bismillah itu, seperti misalnya surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Jadi tidak selalu, dan bahkan ada ditemukan ya di dalam salah satu ayat, di dalam salah satu surat, bahwa bismillah itu berada di tengah-tengah surat. Nah, itulah bismillah min Sulaiman, ya, bismillahirrahmanirrahim, lebih kurang, ya. Jadi ada ayat yang menjelaskan tentang ya salah satu kisah Nabi Sulaiman itu ketika dia mengirim surat darinya ke salah seorang ratu yang kerajaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, yang bernama Ratu Bilqis. Nah, dia tulis suratnya itu, ya, di dalam suratnya itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, ya. Nah, kemudian ada setelah itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu berbahagia, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya tercantum di awal-awal surah saja. Hadirin berbahagia,
Seseorang yang mengerjakan salat kemudian dia membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ketika ingin membaca suratul Fatihah. Basmalah dibaca sesudah ta'awudz, biasanya lebih diutamakan. Salah satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika kita ingin membaca suratul Fatihah, sebelum membacanya tentunya diawali dengan ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Tapi tentunya tidak kencang-kencang, tidak keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum membaca Al-Fatihah berarti ada Al-Basmalah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, ini sebagian riwayat dikatakan bahwasanya basmalah itu harus, bahkan wajib dikencangkan, wajib dijaharkan. Kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan hadis-hadis yang telah disampaikan, yang telah diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, intinya adalah pada prinsipnya bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu diperintahkan agar kita membacanya sebelum suratul Fatihah. Cuma pertanyaannya adalah apakah membacanya itu ketika kita sholat jahar berimam-imam berjamaah itu dikencangkan, dijaharkan atau dilirihkan atau dikecilkan suaranya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, oleh karena itu jumhur ulama dari kalangan para sahabat-sahabat seperti Umar, Utsman, Ali, dengan catatan ada perbedaan riwayat dari mereka ini, dan juga dari Abu Hurairah, Ammar, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Umar bin Ibnu Abbas, dan juga murid-muridnya di kalangan tabi'in seperti Sa'id Ibnu Zubair, dan masih banyak lagi Bapak Ibu berbahagia. Serta banyak ulama lain seperti Abu Hanifah dan pengikutnya, Syafi'i dan pengadutnya, Ahmad dan murid-muridnya, serta sejumlah para ulama. Banyak sekali yang meriwayatkan dan menjelaskan, dan bahwa dari mereka-mereka ini memiliki versi-versinya. Di antara dalil yang menganjurkan atau yang membolehkan ketika kita sholat jahar itu bismillahnya dikencangkan, bismillahnya dikeraskan. Ini dasarnya adalah hadis dari Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah dari Abu Hurairah. Dasar hukum membaca bismillah ini, Nah, apa hadisnya? An-Nu'aimil Mujbiri qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin. Ini juga termasuk diantaranya hadis ini menganjurkan kita yaitu membaca amin. Faqalan nas amin. Nah, di sini dalam suatu hadis ini dijelaskan bahwasanya tatkala Nu'aim bin Mujmir berkata dia sholat di belakang Abu Hurairah. Dia sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Dan juga Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak juga di antara sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkan hadis yang langsung dari baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nu'aimin Al-Mujmir berkata bahwasanya dia itu sholat di belakang Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah berarti ini adalah riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai imam, Abu Hurairah ini kan sahabat Nabi. Dia sebagai imam, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu dan seterusnya. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian setelah dia membaca bismillahirrahmanirrahim,
kemudian diiringi dengan membaca suratul Fatihah, yaitu Ummul Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim, sampai selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang menarik adalah faqala amin. Jadi imam itu yang terlebih dahulu untuk mengucapkan amin. Jangan jamaah dulu. Kalau kita kadang-kadang jamaahnya telat loadingnya gitu. Imamnya telat loadingnya, jamaahnya sudah kebablasan terlebih dahulu mengucapkan amin. Kadang-kadang belum selesai waladdallin, amin, waladdall, baru waladdall sudah amin. Biasanya anak-anak kecil ini, ya, terlalu semangat itu. Ya, belum selesai waladdallin, amin, amin. Jadi panjang A-nya, min-nya juga panjang. Jangan amin, amin, bukan amin, enggak begitu juga. Jadi sesuai, selaras dan seimbang. Amin. A-nya panjang, min-nya juga panjang. Nah, ini adalah salah satu riwayat dijelaskan bahwasanya, ya, ini riwayat ini berdasarkan hadis Abi Hurairah. Nah, berarti ini intinya adalah bahwasanya bolehnya kita, ya, menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak dilarang dan tidak diharamkan juga. Dan ini telah jelas, ya, dalam sholat, ya, dalam sholat jahar. Nah, jahar itu berarti kan dikeraskan, bukan sholat zuhur kemudian bismillahnya dikeraskan, aneh juga nanti, ya. Bismillahnya doang yang kedengaran gitu, Al-Fatihahnya nggak kedengaran. Nah, dari dalam kondisinya sholat dikeraskan seperti sholat maghrib, isya dan subuh, maka menurut riwayat dari Abu Hurairah, sahabat dari baginda Rasulullah SAW, ya, berarti ini kita dibolehkan, ya, untuk membaca basmalah dengan jahar. Ini yang pertama. Jahar dan sir dalam sholat jahar ada juga. Nah, ini yang kedua, pendapat yang kedua nih. Dalam sholat sir, yaitu sholat di mana bacaan sholat tidak dibaca, surat dibaca pelan, ya. Ya, sir itu semacam berbisik-bisik, ya. Kalau bisa hanya kita aja yang kedengaran gitu, jangan sampai kedengaran orang lain juga. Itu bukan berbisik namanya. Ya, ada juga yang baca ayat, baca surat atau baca Al-Fatihahnya atau bacaan sholatnya itu kencang sekali sampai-sampai, ya, jamaah yang sebelahnya itu terganggu. Ya, udah kencang-kencang bacaannya, udah keras-keras, ya, boncel-boncel lagi. Nauzubillah, ya. Maka oleh karena itu perlu kita perhatikan. Nah, sholat yang sir itu adalah seperti sholat zuhur dan asar. Ya, basmalah dibaca sir pula, ya. Untuk sholat jahar, yaitu sholat di mana bacaan surah-surah dibaca dengan keras, terdengar oleh makmum, maka basmalah dapat dibaca dengan jahar pula atau dengan sir. Ini didasarkan pada jamak di antara hadis-hadis yang berlawanan. Ada ta'awud al-adillah namanya. Beberapa hadis yang dikatakan di situ dari riwayat-riwayat yang berbeda, ada yang mengatakan bismillahnya dikeraskan, ada yang mengatakan hanya dibaca dengan lirik, ya, dibaca dengan sir saja. Dalam masalah ini memang ada perbedaan-perbedaan para ulama fuqaha, ya. Ya, di satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah ini dijaharkan dalam waktu sholat yang jahar, dan sisi yang lain pendapat, ya, bahwa basmalah ini disirkan dalam semua sholat termasuk sholat yang jahar. Nah, ini juga yang biasanya kita anut, ya, di dalam masjid-masjid Muhammadiyah atau mungkin masjid-masjid yang lain yang memiliki beragam metode-metode atau beragam mazhab-mazhab yang digunakan. Di dalamnya ada yang mensirkan, ada yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahimnya. Pada intinya, Bapak Ibu yang berbahagia, kedua-duanya ini
adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang memiliki dalil. Jadi tidak ada yang lebih merasa, oh kalau misalnya dia disirkan maka terasa sholatnya tidak sah. Sah, hadirin berbahagia. Dan ini adalah merupakan dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam an Shu'aib haddatsana Al-Laits haddatsana Khalid. Ini panjang sekali kalau kita bacakan sanad hadisnya ya. Kemudian an Mu'amil Mujmiri qala shallaitu wara'a Abu Hurairah. Ini juga ya hadis dengan berbagai macam ya variasi-variasi dari sanad-sanad yang berbeda. Hadisnya sebenarnya pada intinya adalah menjelaskan ya tentang kebolehan. Nah, ini masih dari Abi Hurairah. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Tatkala ini masih lanjutan dari Nu'aim bin Mujmir ya. Telah berkata dia ketika Nu'aim ini dia sholat di belakang Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah itu membaca faqara bismillahirrahmanirrahim, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, inilah ya sudah dua hadis kita jelaskan bagaimana kita ya memilih ya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, dan termasuk di sini adalah salah satu yang dianjurkan saat-saat ini juga di kaum mayoritas Muhammadiyah. Dan saya teringat dengan pesan dari Bapak PPH kita, ayahanda kita Bapak almarhum Husni Toyar itu. Beliau itu menganjurkan, wahai ananda saat ini silakan kalau misalnya ya mau dikeraskan dari bacaan basmalah itu dianjurkan. Ya, ini sebenarnya memberikan kepada kita rasa toleransi secara bersama-sama. Ya, meskipun sudah menjadi maklum di kampus kita ini dengan membaca bismillah itu disirkan, tapi ketika ada yang menjaharkan, yang mengkeraskan, maka itu tidak ada jadi masalah di antara kita. Termasuk juga mungkin di tempat-tempat yang lain yang berbasis di masyarakat, ini adalah hal yang biasa yang terjadi. Jadi tidak ada masalah ketika kita ada orang atau ada imam yang tidak membaca atau mengkeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat memang dari pendapat Imam Syafi'i itu memang wajib. Kenapa? Karena dengan dalil bahwasanya bismillah itu ayatun min ayat ya. Salah satu ayat ya, ayatun minha. Jadi salah satu ayat dari suratul Fatihah. Inilah makanya di kalangan Imam Syafi'i itu dan penganut-penganutnya, pengikut-pengikutnya biasanya mewajibkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Sementara pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang lain, maka itu hanya dibaca dengan lirih saja. Dan bahkan ada satu mazhab yang mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu dimakruhkan. Ya. Nah, ini adalah pembahasan yang sangat panjang, hadirin berbahagia. Kebetulan kitab hadisnya itu bisa kita rujuk di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya para imam-imam mazhab itu merujuk kepada hadis-hadis yang ada. Ya, tentunya berbagai macam perbedaan itu didasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada. Riwayat-riwayat yang ada. Nah, oleh karena itu hadirin berbahagia, sementara Aisyah radhiyallahu anha kala dia mendengar Rasulullah SAW ketika dia mengangkat takbir, fakabbara, kemudian apa? Dia mulai apa dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka Rasulullah SAW itu memulai sholatnya dengan membaca langsung saja tanpa kedengaran bismillahnya. Ya, dari situlah kesimpulan diambil bahwasanya dibolehkan bagi kita sebagai umatnya, bagi yang memiliki
pemahaman dari sumber hadis ini, Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, itu lebih tahu. Tentunya orang yang paling dekat dengan Nabi daripada sahabatnya tentunya. Apalagi kalau misalnya istrinya sendiri, ya kan? Itu tentu, ya kan? Saban hari di rumahnya, tidur dimanapun, pasti dia berdekatan dengan Nabi. Dan orang yang paling tahu bagaimana kaifiyah atau bagaimana cara-cara sholat Nabi Muhammad SAW. Maka atas dasar itu pula lah, ya, ya, mayoritas kita di kalangan Muhammadiyah dan juga dari himpunan putusan tarjih mengambil dalil tentang Bismillahirrahmanirrahim disirkan, merujuk kepada dalil dari Siti Aisyah, ya, daripada istri Rasulullah SAW. Bapak Ibu berbahagia, intinya dalam kesimpulannya, ya, bahwasanya tatkala kita misalnya seorang imam, maka kita harus memposisikan diri, ya, memposisikan diri, yaitu dengan tawassut, ya, tengahan. Tengahan itu apa? Ya, kalau misalnya di salah satu mayoritas masyarakat itu, ya, mayoritasnya dan pada umumnya dan kebiasaannya mengkeraskan bacaan basmalahnya itu, apabila kita diamanahkan untuk menjadi imam misalnya, maka kita lebih afdol, ya, untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan keras, sama dengan alhamdulillahnya. Tetapi dalam suatu waktu, dalam suatu kesempatan, apabila kita melihat atau kita menjadi imam misalnya, tatkala kita diamanahkan, ya, di situ biasanya dibaca dengan sir, maka kita lebih afdol untuk mengikuti pendapat yang biasa di golongan situ, yaitu dengan membaca lirih ataupun pelan. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia beberapa hal sebenarnya yang sebenarnya juga hadisnya banyak sekali, perdebatan dan diskusinya, dan apalagi kalau kita baca lagi dari mazhab-mazhab yang 4 itu, pasti ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Paling tidak itu ada 3 macam. Yang pertama yang mewajibkan untuk bismillah dikeraskan, yang kedua dilirihkan, yang ketiga tidak dibaca sama sekali. Jadi ini adalah merupakan hal yang paling penting kita fahami di dalam ibadah kita, agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan hadis baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saudara-saudara berbahagia, barangkali ini saja kajian khas kita, kajian Ahad subuh kita, ya, membahas kulumit, ya, tentang kesimpulan. Ini hanya ringkasan dan kesimpulan, ya. Barangkali mungkin nanti kita akan ada kajian interaktif lagi. Kita akan bawa kitabnya. Di sini kita akan kupas dari berbagai macam segi dan bahkan berbagai macam mazhab, yang itu akan memperdalam pemahaman kita. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa memahami berbagai macam perbedaan-perbedaan secara umum di masyarakat, termasuk juga mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang khilafiyah lainnya, seperti misalnya kunut dan lain seterusnya. Jadi jangan kita ributin yang enggak baca bismillah keras atau yang tidak. Jangan kita ributin yang enggak kunut atau tidak. Mari kita ributin yang enggak sholat, apalagi yang enggak ke masjid. Nah, itu yang perlu kita benahi, yang kita perlu dakwah itu. Bukan orang yang sudah di masjid karena enggak kunut, karena enggak keras bismillahnya, lantas kita tidak ke masjid lagi. Oh, ini enggak masjid saya ini enggak masjid kita ini. Oh, ini masjid Muhammadiyah ini. Nah, kan sering seperti itu Bapak Ibu berbahagia. Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrullahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.